Iya. Nggak ada suara. Ada Mas Wagi, ada. Wah, ya alhamdulillah. Udah. Nih. Ya, Pak. Oke, Ya. wonten. Udah ada suaranya nih, Pak. Ya. Udah ada Bu Wonten. Jaiti, udah. Sudah ada Pak Wagi? Udah, ampun. Udah ada. Oke. Udah. Itu ada suaranya Bu Zaitil. Ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muncul lagi ya. Tes. Muncul itu Pak, pun Pak. Oh, iya. Pun. Nggih, pun jelas niku suarane jenengan. Medan dikabarkan cuaca cerah. Matahari bersinar terang. Alhamdulillah orang banjir. Kabar gimana Pak? Kabar. Pak Payus, Yogyakarta. Saya kira saya mati kok Pak. Iya tuh. Moodnya enggak dihidupkan moodnya. Iya Pak, suka mood Pak Payus. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Payus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Jogja? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Cuaca gimana? Cuaca mendung, cerah? Ya, mendung. Cuaca suka mendung tapi nggak hujan ya di Jogja itu ya? Hujan, cuma masih tidak terlalu deras. Tinggi, terlalu deras ya. Yang penting gudegnya anget nek penak ya. Gudeg anget sambil bawang. Udah perlu ke Jogja ya dan ini. Libur panjang nanti ke Jogja lah, main-main mau cari itu. Tunggu. Mau cari tempe bengok, sengek. Oh boleh. Tempe bengok, sengek, tempe mandik, Gunung Kidul. Sengek yang belum Progo. Gimana Bu Zaidi, udah siap belum ini? Assalamualaikum Pak Wito. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya? Lah saya mawon. Alhamdulillah. Pak Tutur yang Jawi ya apa Kalbar? Nggih Pak. Merano melalang buana ke Kalbar. Kula nggih melarikan diri dari Jawa itu. Oh nggih, sami kula kali Pak Madyo. Nggih. Sehat Pak? Pangestu Bapak, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sugeng pinanggih malih. Mugi niku Pak Faisus niku lho ingkang damel acara niku. Sudah sukses kan? Silatnya saya akan datang. Kita rencanakan harus bisa tatap kan? Ini apa Pak? Kita tunggu mawon mengke undanganipun saking pusat kinten-kinten benjang nopo. Ya mungkin. Pak Faizus. Iya. Sekarang Pak Yun dulu ya? Iya, saya dulu. Iya, Pak Zunjun. Oke. Siap tuh. Pak Sumadya udah hadir belum ini?
Siap Pak Faizus. Siap, insya Allah Pak Faizus. Siap ya. Ye. Enak kalau yang satu hari yang ngedit ya. Tempat Pak Waki katanya masih berhenti. Ini banjirnya. Padune. Pak Waki rame men ya. Iya, kelihatannya masih membersihkan air. Karena satelit. Baru 17 yang masuk nih, masih menunggu kali ini. Pak Yesus pindah kamar tadi. Ya, di sebelah itu sedang membangun masjid yang saya ceritakan itulah ramai sekali. Ini aku pindah kamar. Itulah makanya. Nah, aku juga pulang ini di rumah ceritanya. Sama. Makanya saya masih pakai car free. Ini hari car free kemarin kan. Ikulah ruang pengawas kan terlalu rame untuk kegiatan ini terlalu ribet jadi udah nggak enak pulang aja saya. Wah, katanya rame di tempat Pak Wage ini. Pak Wage itu. Tak jabrinya dulu biar sadar. Iya. Nah, 9 lebih Pak Mati ya. Iya. Waktu jadwalnya sampai jam itu ya, 9:30 ya. 2 jam kayaknya. Baru 18 nih Pak yang gabung. Baru? Nggak apa-apa Pak, dimulai Pak. Biar tepat waktu ya, nanti kasihan Pak Yun. Gimana Pak Sumadio? Kita mulai atau nunggu yang lain? Nah, itulah peserta yang masuk baru 18. Cuman ya coba dicek Pak Yuyun udah siap belum? Nah, Pak Yuyun kayaknya udah masuk. Udah siap Pak Yuyun? Udah. Oh, udah siap. Oke. Ada Bu Sadiah juga tadi di sini kayaknya. Waalaikumsalam Pak Matio, saya sudah hadir. Oh ya, makasih Pak Tutur. Oke. Ya, oke. Oke, mungkin kalau udah siap kita mulai aja Pak Yun ya. Baik. Siap ya, silakan. Baik, mohon izin kepada Bapak-bapak panitia mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Suara enggak jelas Pak Patio. Oh iya. Oke. Halo, jelas? Halo? Jelas? Halo? Jelas Pak, jelas. Oke. Coba enggak usah pakai headset Pak Matio, langsung setting. Oke, coba.
Halo, tes. Ya, Assalamualaikum, tes. Waalaikumsalam. Ya. Nah, jelas ya? Alhamdulillah. Udah jelas, Pak Yun? Ya, udah jelas. Oke lah. Baik, mungkin kita mulai kembali ya. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Sa'diyah MPD selaku PLT Kasubdit Bina GTK MAK ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati barangkali mungkin hadir atau enggak ini Pak Rusdi MAG selaku Kasih GTK, Subdit GTK MA. Yang saya hormati Bapak Dr. Sunaryo, kayaknya tadi sudah sempat masuk, saya lihat sebagai beliau adalah konsultan dari kegiatan ini yang dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, barangkali wabil khusus kepada Bapak Dr. Yun yang telah hadir pada hari ini untuk melakukan kegiatan presentasinya. Wabil khusus kepada seluruh peserta webinar dari 11 provinsi yang tergabung di dalam kegiatan RKKP 4 yang membahas tentang kaitannya juknis, rekrutmen dan seleksi pengawas madrasah dalam pendampingan PKB. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sebagai moderator, mungkin yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu, bahwa untuk memperlancar di dalam kegiatan ini, saya mohon kepada Bapak Ibu yang sekiranya tidak berbicara, nanti mohon di-mute supaya pembicara lebih jelas dalam menyampaikan paparan materinya. Begitu juga mungkin kalau kita ingin bicara dengan orang lain, kadang kita lupa memut, ya, akhirnya suara terdengar masuk ke tempat kita. Kemudian untuk nanti di sesi pertanyaan tanya jawab, itu silahkan boleh melalui chat, juga boleh melalui nanti buka mute-nya ya, kemudian unmute, kemudian sebutkan nama dari mana nanti saya akan memberikan kesempatan kepada penanya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk narasumber hari ini saya bacakan sedikit biodata beliau. Nama Dr. Yun Yunadi, MA. Data-data beliau adalah NIP, ya, nomor induk kepegawaiannya 1972 0227 2003 1003. Pangkat golongan penata tingkat 1 3D. Jabatan sebagai pengawas madrasah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Kemudian riwayat pengalaman sebagai narasumber, beliau adalah narasumber kita dari Kementerian Agama yang cukup banyak ya berperan di dalam event-event kegiatan, terus sampai juga kegiatan nasional yang seperti sekarang sedang kita lakukan. Beliau juga termasuk tim penyusun PKB dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian juga beliau sebagai tim penyusun modul PKB di Kemendikbud ya. Ini jadi riwayat pengalaman beliau terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Untuk yang lain saya kira cukup banyak pengalaman-pengalaman beliau karena beliau sudah cukup lama ya sebagai narasumber. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Pak Yun ya untuk menyampaikan paparan materinya. Karena waktu yang disediakan Pak Yun ini di jadwal kita jam 7.30 sampai 9.30. Banyak ya? Ya mungkin lama kita, banget ya? Itulah makanya di jadwal terlalu. Kalau menurut saya juga lama sekali kalau 2 jam ini.
Jadi karena hari ini pemateri hanya 2 kalau nggak salah jadwal, Ya, Pak Yunjun dengan Bu Zaiti. Nah, Ya. setelah itu penutupan itu. Nah, kita sepakati kira-kira Pak Yunjun mau sesuai jadwal atau jam 9 kira-kira selesai supaya nanti saya bisa mengatur untuk sesi tanya jawabnya. Nanti aja kalau udah berkembang di fasilitator apa di diskusi baru Ya. diperpanjang ya atau disesuaikan jadwalnya. Oke. Gitu. Ya kalau gitu mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Yunjun untuk menyampaikan paparan materinya ya dengan waktu secukupnya ya lah. Saya nggak batasi karena waktunya yang tersedia cukup panjang. Mungkin silakan Pak Yunjun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Smadio. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati tentunya pejabat dari GTK, Bu Sadia, dari PLTK Subdit MAK, kemudian Pak Rusdi. Mudah-mudahan tetap sehat Pak Rusdi. Kemudian Bapak Ibu, para pengawas yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara segar di dunia ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita itu kita bisa maksimalkan untuk tabungan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan bagaimana cara mengisi atau menikmati hidup di muka bumi ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini hanya sebagai fasilitator ataupun sebagai teman diskusi untuk membicarakan tentang juknis fasilitator, rekrutmen fasilitator untuk pendampingan ataupun pendampingan PKB guru ataupun kepala madrasah ke depannya. Nah, yang seperti yang disampaikan kemarin di pendahuluan, kemudian juga oleh Pak Jurni, kemudian oleh Pak Bu Susiana, saya melanjutkan kepada bab yang kelima, yang ini bahasanya ada bab 5 dan bab 6, yaitu pelatihan calon fasilitator dan kurikulum. Nah, nanti mohon Bapak Ibu nanti minta masukannya supaya juknis ini betul-betul bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun juknis ini akan menjadi panduan Bapak Ibu atau kita semua melaksanakan pendampingan PKB gitu. Jadi mudah-mudahan kontribusi Bapak Ibu dalam dalam menyempurnakan juknis ini menjadi amal jariah. Karena ini kesempatan kita bagi kita semua, walaupun satu kata, dua kata ataupun satu kalimat yang ditulis dalam aturan ini mudah-mudahan jadi amal jariah kita gitu. Dan harus diperhitungkan bahwa ini juknis akan digunakan oleh bukan kota-kota besar saja, artinya pengawas-pengawas yang ada di kabupaten kota atau ibu kota provinsi, tapi ini akan digunakan oleh Sabang sampai Merauke. Jadi kita sama-sama harus memperhitungkan, memprediksi apakah semua yang tertulis di juknis bisa dilaksanakan atau mengakomodir semua kondisi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya agak khawatir karena kadang-kadang yang menulis ini atau yang menyusun juknis ini adalah berpikirnya atau berasal dari kota-kota besar. Orang Jakarta, orang Surabaya, orang Semarang, yang kita belum tahu yang orang-orang yang dalam-dalam, Gorontalo yang ujungnya ataupun yang Maluku ujungnya gitu kan, ataupun yang di Papua atau yang di NTT, itu kan menjadi sebuah jadi menjadi suatu perhitungan bagi kita ketika menentukan sebuah kebijakan ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan ini ada kontribusi dari Bapak Ibu yang dari Kaltim, bisa mungkin membayangkan bagaimana Kaltim, yang saya pernah jalan-jalan ke Kaltim itu yang namanya itu yang Kutai Barat, Bukar, kemudian ada yang perjalanannya sampai ke ujung yang perjalanannya 8 jam sampai. Saya sering ketemu di Kaltim itu, sering datang ke Kaltim. Jangankan Kementerian Agama, Kemendikbud sendiri untuk pembiayaan, saya waktu itu berdiskusi dengan Bapeda di sana, Bapeda Provinsi Kaltim, itu mereka mengatakan bahwa tidak bisa menyamakan transport untuk di Jakarta dengan di Kaltim gitu. Tentu biayanya lebih gitu. Saya juga ke Kutai Barat itu atau ke
ke yang lebih jauh lagi, ke apa itu yang paling ujung itu Pak Suwito tuh, yang ke kiri ke barat itu. Ke Mahulu, Pak. Apa? Yang paling ujung paling jauh. Mahulu paling jauh, Pak. Ya paling jauh. Nah itu kan berapa biaya transportasinya. Jadi kemudian antar jangan ke situ, mungkin yang di Jawa Barat, di Jawa Tengah pun yang ke Gunung Kidul yang perjalanannya ke sekolahnya itu jauh juga bagaimana. Jadi kita harus berpikir sama-sama bahwa juknis ini bisa digunakan di semua tempat dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Maka perhitungan kita harus betul-betul cari yang paling bisa diterjangkau gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu yang dari pengawas dari berbagai daerah bisa berkontribusi untuk menyusun juknis ini dengan maksimal. Gitu. Nah, saya akan langsung kepada yang di bab 5 ini ada tentang pelatihan calon fasilitator. Nah, di sini ada kata-kata mungkin nanti akan menjadi sebuah catatan adalah tentang jumlahnya ini. Di kota 33 orang peserta tingkat nasional. Nah, ini karena ada 12 kemarin itu kan 12 provinsi aja yang menuju coba kemarin itu. Kemudian ada 308 fasilitator provinsi, kemudian ada fasilitator kabupaten. Nah, ini fasilitator berjenjang. Ini yang akan menjadi berjenjang dari pusat dulu nasional ke provinsi, kemudian ke kabupaten kota gitu. Nah, ini kegiatan pelatihan dengan tatap muka, ada daring, ada blended. Jadi ada 3 pilihan yang ditawarkan di sini karena mengantisipasi kondisi seperti ini. Ya, seperti yang aturannya ini untuk penyusunan juknis ini kita ngumpul bareng tatap muka. Tapi karena tidak bisa dilakukan karena kondisinya seperti ini, akhirnya dilakukan secara daring seperti ini gitu. Nah, kemungkinan itu kita harus mengantisipasi dengan istilahnya mungkin manajemen resikonya juga harus ditampilkan gitu. Nah, jadi pemilihan tatap muka, daring dan blended itu menjadi sebuah keharusan ketika kita melaksanakan satu pelatihan pada masa sekarang. Bahkan sampai tahun depan pun ataupun 2 tahun yang ke depan kita belum bisa memprediksi sampai kapan kita bisa bertahan dengan atau bisa melalui kondisi seperti ini. Maka untuk tahun 2021 pilihannya adalah di tatap muka, daring dan blended. Gitu ya. Nah, karena di sini juga digambarkan bagaimana jumlah learning community sangat besar kalau istilahnya itu KKG, MGMP atau PKB, pelaksanaan PKB itu sangat masif nanti tahun 2021, itu banyak sekali yang akan melaksanakan, maka perlu ada yang memfasilitasinya gitu. Nah, fasilitasi ini kita berjenjang dari pusat dulu, gitu. Jadi narasumbernya tim pengembang GTK, pelatihan nasional, fasilitator nasional, kemudian ke fasilitator provinsi, fasilitator kabupaten kota. Jadi ini nggak tahu apakah hanya cukup dengan kabupaten kota, karena bisa jadi ada satu kota yang kecamatannya juga jauh-jauh gitu. Nah, ini juga menjadi suatu perhitungan ketika pelaksanaan pelatihan seperti ini. Apakah nanti juga Bapak Ibu yang mengadakan di provinsi yang kemarin sudah dilatih di Serpong, berarti kan punya tanggung jawab untuk melatih fasilitator kota atau kabupaten. Nah, itu ditempatkan di mana? Nah, itu juga harus memperhitungkan nanti ke anggarannya gitu kan. Ya, seperti ya kita ketahui ya anggaran DKI ya tidak sama dengan anggarannya di Kaltim. Saya menggambarkan Kaltim karena saya pernah Kaltim itu berkali-kali dan itu jauh-jauh gitu kan. Dan itu biayanya juga lumayan. Bahkan kata Bapeda itu, waduh kalau di sini itu ngadain suatu kegiatan itu biayanya lebih mahal. Walaupun sebenarnya Kaltim, saya cerita sedikit di Kaltim itu, ngobrol dengan Bapeda, bahwa Bapeda provinsi, bahwa untuk anggaran dari Kaltim untuk negara itu besar sekali. Jadi pendapatan dari Kaltim itu, negara mendapatkan anggaran dari Kaltim itu cukup banyak sekali. Tapi balik ke Kaltim itu hanya 10% atau 20%. Gitu ya Pak Sito ya. Sehingga karena hitungannya hitungan kepala Pak. Hitungan kepala. Karena ya Pak ya. Ya Bu, ya karena aturannya begitu per kepala gitu. Sedangkan kepalanya di Kaltim nggak terlalu banyak, tapi jauh-jauh gitu. Jadi kemarin itu dengan Bapeda itu ngobrol gitu. Nah, saya langsung menyasar ke anggaran untuk pendidikan. Ternyata mungkin Pak Suwito Kaltimnya di mana?
Samarinda atau Balikpapan? Di Tenggarong, Bapak, di Kutai Kartanegara. Oh, ikut ukarnya ya. Iya, Nah, saya itu di Samarinda, saya ngobrol sama dinasnya itu, dinas pendidikan. Biaya untuk pelatihan, untuk pengembangan guru, kepala sekolah, pengawas, itu saya ketawa sendiri, itu hanya 500 juta, Pak. Samarinda gitu cuma 500 juta. Jadi sampai saya juga katakan waktu itu dengan orang Surabaya, kata Rasul, 500 juta, katanya. Ini bagaimana Samarinda melatih guru kepala sekolah yang jenjangnya di STK sampai SMA SMK dengan uang 500 juta. Ternyata memang ya karena hitungan per kepala gitu. Nah, perhitungan-perhitungan seperti ini menjadi satu catatan ketika kenapa kita memilih dengan sistemnya ada fasilitator berjenjang ini. Berjenjang ini supaya jangkauannya tidak misalnya kalau langsung di pusat gitu kan, ditarik ke pusat semua, itu kan tentu biaya akan besar. Akhirnya dibuatlah jenjang dengan provinsi. Oke, di provinsi dipilihlah fasilitator provinsi. Di situ udah provinsi, berarti kan narik ke ibu kota provinsi gitu. Nah, setelah ibu kota provinsi, berarti provinsi menarik dari fasilitator setiap kabupaten kota. Nah, itu mungkin akan lebih mudah dalam segi pembiayaannya gitu. Nanti ketika fasilitator provinsi mengadakan pelatihan di ibu kota provinsinya, nah itu tuh anggarannya akan berbeda-beda kalau menurut saya ya. Akan berbeda-beda karena transportnya akan berbeda-beda. Kalau misalnya di kota-kota besar Jakarta ya gampang, ataupun lebih parah kan Surabaya juga luas, ataupun di Kaltim, Kalbar, Gorontalo. Saya berapa kali ke Gorontalo, tapi saya belum sempat ketemu sama ikan hiu saja itu. Ikan hiu ya di Gorontalo itu. Nah, itu juga lumayan jauh-jauh juga. Jadi berjenjang ini perlu dilakukan karena melihat kondisi seperti itu salah satunya. Segi positifnya di situ. Nah, untuk yang menjadi negatif ya memang ini menjadi sebuah pelatihan berjenjang itu ada satu hal yang negatifnya. Kalau di atas kucurannya adalah keran, ke provinsi agak berkurang, nah dari provinsi ke bawahnya lagi bisa jadi cuma tetesan gitu kan. Jadi asalnya kerannya besar, tahu-tahu ke bawahnya malah jadi tetesan gitu. Nah, itu jadi kurang maksimal. Makanya perlu ada kesamaan persepsi ketika para fasilitator provinsi mentransfer informasi dari pusat itu secara sama persis dengan apa yang ditransfer dari pusat gitu. Sehingga nanti ke penerimaan di kabupaten kota pun akan sama. Ya, itu resiko memang ketika berjenjang. Itu sering dilakukan di direktorat sebelah atau kementerian sebelah juga atau Kemendikbud itu selalu berjenjang begini. Cuma tahun ini pola berjenjang itu setelah dianalisa, ini alhamdulillah saya juga lagi sebagai informasi di lingkungan kita saja di sini, bahwa di Kemendikbud lagi membuat suatu kurikulum sederhana untuk sekolah penggerak. Untuk sekolah penggerak. Kebetulan saya ya alhamdulillah Allah takdirkan ikut menyusun panduan pendampingan diklat kurikulum. Nah, ini lagi dicoba, lagi nyusun kurikulum sederhana, nanti akan diterapkan tahun depan. Itu memang tidak ada lagi pelatihan berjenjang. Jadi langsung dari tim pengembang, kayak saya dengan tim itu menyiapkan semua bahan-bahan, langsung melatih pengawas, atau yang waktu itu saya sebagiannya adalah pengawas, waktu yang sekarang ini, itu langsung melatih ke pengawas yang akan melaksanakan. Dia tidak lagi berjenjang. Cuma itu secara biaya akan besar, karena seluruh daerah ditarik ke pusat dan dilatih langsung oleh pengembang gitu. Nah, itu juga resikonya di biaya. Kenapa diambil oleh kesimpulan seperti itu? Karena kemarin yang tahun sebelumnya kurikulum 2013 dengan berjenjang ternyata pemahaman yang diinginkan oleh pusat ternyata sampai ke bawah itu tidak nyambung gitu. Nah, antisipasi seperti ini kita mencoba menyamakan dengan namanya juknis. Kemudian pola kurikulumnya yang jelas, persamaan persepsi, bahkan sebenarnya template untuk PPT pun, untuk paparan pun itu diatur supaya sama. Jangan memodifikasi, jangan mengembangkan macam-macam, tapi harus sama persis. Supaya apa? Supaya dari atas sampai ke bawah itu sama. Makanya ada sekarang itu pakai video langsung.
Jadi video langsung pakai video supaya sama apa yang diterima di level bawah sampai ke paling ujung itu sama. Maka memakai istilah pakai video supaya tidak miskomunikasi gitu kan. Nah, itu yang kenapa jenjang ini masih tetap dibutuhkan oleh Kemenag karena untuk ada hal yang positif. Nah, di sini jenjangnya sampai kabupaten kota. Nah, Bapak dan Ibu yang menjadi fasilitator provinsi punya tanggung jawab untuk mendiseminasikan atau mentransfer atau melakukan pelatihan untuk fasilitator kabupaten kota. Gitu. Nah, mungkin yang kemarin dibicarakan sama misalnya kalau di satu provinsi pengawasnya ada paling sedikit pengawas di provinsi kan bisa ada 15, kemarin itu di Kepulauan Riau itu ada 15 kalau nggak salah. Ada 10 Pak. Hah? Lebih lagi 10. Cuma 10 ya? Malah iya, lebih Pak. sedikit lagi. Iya Pak. Artinya kalau 10 memang kemarin jadi satu pembicaraan. Kenapa kalau 10 tuh sekalian aja langsung gitu kan? Karena diambil 3, kemudian 3 ngelatih 7 gitu kan, tinggal seperti itu. Nah, ini perlu menjadi satu pertimbangan ketika menentukan juknis ini gitu. Tapi karena kita sudah menentukan bahwa per provinsi hanya 3 diambil untuk provinsi, kemudian ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, bagi yang sedikit yang mau tidak mau tetap melaksanakan diseminasi atau mempersiapkan fasilitator kabupaten kota gitu. Berjenjang menjadi satu pilihan kita, Bapak Ibu. Karena itu maka dalam struktur ini menjadi bahan menjadi ditulis gitu. Tahapan pelatihannya seperti ini. Gambarannya ada pelatihan nasional. Itu tujuannya adalah ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali, mengkaji kembali ataupun ada saran perbaikan silakan saja. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada tim fasilitator nasional sehingga mampu mengampu pelatihan penerapan PKB tingkat provinsi gitu ya. Hasil kegiatan yang semuanya terbentuknya tim fasilitator nasional. Ada MT nasionalnya gitu. Nah, ini dan dapat pula membantu koordinator proyek. Pak Yuyun, mohon ditampilkan Pak Yuyun. Hah? Belum tampil ya? Belum. Kok saya sudah, Pak, sudah tampil. Sudah. Mungkin settingan di apanya Zoom-nya. Sudah saya tampilkan, Pak. Ini dari tadi saya tampilkan. Sudah. Udah ya, Pak ya? Sudah. Ya. Oke. Nah, jadi di sini ada kegiatannya, kemudian untuk membantu proyek komponen 3. Komponen 3 kan sekarang banyak ke PKB guru, ke PKB kepala madrasah, dan PKB pengawas. Nah, ini diharapkan fasilitator ini bisa mendampingi atau menjadi tim, kalau kemarin itu tim penjaminan mutunya. Penjaminan mutu, bukan quality control ya. Bukan hanya quality control, hanya mengontrol kesesuaian atau kepatuhan saja, tapi kita bisa membantu untuk mengembangkannya gitu ya. Kalau bahkan ke quality improvement harus dimaksimalkan gitu. Itu peran pengawas. Jadi tidak hanya pada diri kita sebagai pengawas saja, kita juga harus membantu bahwa proyek-proyek yang ada di komponen 3 itu bisa berjalan. Misalnya yang paling lagi digerakkan adalah bagaimana KKG, MKMP, MKBK itu berjalan secara maksimal dan aktif gitu. Apalagi nanti akan ada bantuan-bantuan dari pusat gitu. Nah, deskripsinya peserta, kemudian pendekatannya tatap muka, dan lokasinya di 11 provinsi, durasi 4 hari, kerja selama 28 JP, 60 menit. Karena ini ada pelatihan jadi 60 menit. Nah, ini mungkin nanti yang tabel ini perlu ada perbaikan lagi, kalau ada yang kurang tepat gitu ya. Nanti kayak Pontianak kan sebenarnya bukan Pontianak ya. Kalbar gitu kan. Kalbar, kemudian Batam to Kepri, nanti akan ada perbaikan nanti di sini ya. Karena ini datanya yang kemarin. Kemudian ada rekrutmen 33 orang master trainer. Ini sebagai perwakilan dari setiap provinsi, sebagai master trainer yang kemarin Bapak Ibu hadir. Nah, kemudian, setelah itu baru pelatihan provinsi. Ini ada lagi untuk menerapkan. Sama persis kegiatannya, hanya pesertanya berubah. Tabelnya hampir sama. Nah, ini pesertanya. Nah, yang kemarin masalah seleksi menjadi pembincangan gitu kan, yang disampaikan Bu Susiana ini
Kalau lihat di sini kayaknya kayak Kepri, katanya Kepri berapa nih? Besar banget itu, banyak ya. Padahal hanya 10 aja kan gitu. Kasih-kasihnya kemarin ditambahkan. Iya, tambahkan kasihnya. Jadi ini nanti mohon dikasih masukan untuk masalah jumlahnya sebagai data realnya dari Bapak Ibu untuk nanti menjadi bahan perbaikan di sini. Nanti akan dimasukkan kalau misalnya kekurangan, kalau misalnya di Kepri ada 10 yang kemarin ikut pelatihan ada 3 ya Bu ya? 3 ya Bu? Ya Pak, ikut 3 orang. 3, berarti kan sisa 7 ya? Sisa 7 ya. 7, nah 7 itu kan, ini kalau misalnya sampai 35 juga butuh 25-an gitu kan? Ya. 5 orang itu dari mana aja itu diambilnya gitu kan? Ini pertimbangan data. Ini data-data teman gitu ya, kabupaten kota. Gitu. Nanti tolong mungkin minta masukan untuk masalah data pesertanya untuk melengkapi ini sehingga lebih akurat lagi gitu ya. Kemudian baru pasdanya. Nah, ini untuk pasda. Ini maupun penerapannya ini juga ada tingkatannya gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita bahas bersama, menjadi masukan dari Bapak Ibu untuk pelengkapan ini. Nah, ini penilaian ketika ada pelatihan. Tetap tidak lepas dari ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian juga ada tes awal, tes akhir, pengamatan, dan penilaian portofolio. Ini memang kita tidak mendetailkan secara rinci penilaiannya supaya lebih leluasa untuk menentukan formatnya. Gitu. Ya itu tadi, Bapak Ibu kadang-kadang ini kita bicara tentang format. Jadi kalau di diskusi tentang format itu sebenarnya format itu adalah sebagai contoh. Artinya secara substansi harus sama, tapi secara struktur ataupun penulisan formatnya itu terserah masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Nah, cuma kalau kita itu kadang-kadang ketika dicontohkan oleh pusat, contohnya ada format A, itu seolah-olah harus sama semua ke bawah. Sehingga tidak boleh untuk merubahnya. Padahal secara dari pusat itu keinginannya adalah format itu tidak menjadi satu hal yang baku, tapi silakan bisa mengembangkan gitu. Nah, ini juga apakah kita mau disepakatin di sini itu penilaian akan kita rinci atau hanya seperti ini saja sehingga masing-masing Bapak Ibu di daerah bisa melakukan pengembangan format gitu ya. Yang mungkin yang kita sepakatin bersama adalah tentang tes awal dan tes akhir gitu. Kalau yang lain bisa menyesuaikan dengan kondisi gitu. Itu menjadi catatan tersendiri, kami membuka di juknis ini tidak terlalu mengikat supaya lebih leluasa Bapak Ibu ketika melaksanakan pelatihan di tingkat kabupaten kota atau di provinsi gitu ya. Nah, ini anggaran sesuai dengan yang disepakati, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita punya anggaran pinjaman. Bapak Ibu, ini kita lagi dapat kalau saya mengatakan kita itu di DP oleh anak-anak kita. Jadi kita itu di DP, dibayar di muka untuk anak-anak kita. Karena yang akan bayar uang ini adalah anak-anak kita. Mohon boleh dimatikan itu, di mute dulu. Kayak ada suara Pak Bagian. Halangan, Bi. Ya. Boleh di mute dulu, Bapak Ibu. Supriyatun, mohon di Ya. Ya, ini Bapak Ibu ketika bicara anggaran, saya pernah menulis sesuatu bahwa kita itu sertifikasi ataupun apapun yang kita terima sekarang ini, kan sebagian ada utang. Nah, ini utang yang 1,8 miliar itu kan utang. Yang bayarnya kan bukan kita. Yang bayarnya itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak kita yang masih SD, SMP, yang mereka lah yang akan membayar utang ini. Nah, kita yang memanfaatkannya atau menggunakannya. Istilahnya kalau boleh anak-anak itu bisa ngomong, "Hai Bapak Ibu, ini saya udah meminjam uang untuk Bapak Ibu gunakan supaya Bapak Ibu mempersiapkan saya bisa bayar utang ini." Kan gitu. Nah, ini kita maksimalkan uang yang 1,8 miliar itu dengan baik sehingga kita bisa menyiapkan anak-anak kita itu sesuai dengan atau bisa membayar utang ini gitu.
Dengan polanya adalah kita akan menyiapkan fasilitator yang bisa mendampingi guru-guru yang ujung-ujungnya adalah tetap ke anak. Nah, kemarin kita diskusi di Kemendikbud itu, kemudian Pak Dirjen mengatakan bahwa fokus kita PKB guru, PKB kepala sekolah, kepala madrasah, PKB pengawas, ujung-ujungnya adalah ke siswa. Bukan PKB ini melatih guru-guru menjadi pintar, bukan menjadi pengawas yang hebat, bukan pengawas atau guru kepala madrasah yang hebat, tapi bagaimana berkontribusi terhadap keberhasilan, kesuksesan anak-anak kita. Jadi ujung-ujungnya ke anak-anak kita. Nah, apakah nanti PKB yang kita fasilitasi, kita dampingi, itu ada efek nggak terhadap peningkatan kompetensi atau kualitas anak siswa atau anak-anak kita gitu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ikut terlibat dalam pelatihan ini, fasilitator ini, kita bisa memaksimalkan uang pinjaman yang 1,8 itu untuk mempersiapkan atau bisa memfasilitasi PKB-nya guru maksimal, yang mudah-mudahan itu dengan ketika guru itu bisa maksimal atau menjadi guru yang hebat, bisa berkontribusi terhadap kesuksesan anak itu. Ujung-ujungnya ke anak. Nah, jangan sampai hanya terputus pada guru-gurunya jadi hebat-hebat, kepala sekolahnya jadi hebat-hebat, pengawasnya jadi pintar-pintar. Ketika AKG, AKP, AKK nilainya 90 semua gitu kan. Ternyata tidak ada pengaruh terhadap pembelajaran anak, kualitas pembelajaran, dan tidak membuat anak-anak menjadi pintar-pintar, ya jadi sia-sia gitu. Saya gitu. Maka waktu Kemendikbud itu menekankan kita orientasinya adalah bagaimana anak. Adakah yang kita lakukan berpengaruh terhadap prestasi anak? Adakah yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap kualitas anak gitu? Adakah bimtek, pelatihan ataupun yang kita lakukan sebagai pengawas ada dampaknya, dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran? Nah, itu harus menjadi suatu pembicaraan kita gitu ya. Nah, ini anggaran kegiatan ada 1,8 yang akan dilakukan selama tahun depan ini, mudah-mudahan bisa maksimal. Nah, ini untuk pelatihan berjenjang. Nanti mohon masukannya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah tentang kurikulumnya nih. Kita bersyukur Bapak Ibu dengan tahun ini, dengan adanya bantuan atau pinjaman ini, kita bisa mengelahirkan beberapa regulasi-regulasi yang menjadi acuan kita. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang regulasi, itu ada mengkategorikan itu yang penyusun peraturan Menpan itu mengatakan ada 4 karakter orang terhadap regulasi. Pertama ada yang dia itu tahu, mau baca, memahami, dan mau menerapkan. Ada juga yang tahu, baca, tapi nggak mau menerapkan. Gitu. Ada juga yang tahu, tapi tidak mau baca. Ada yang sama sekali tidak tahu sama sekali dengan regulasi gitu. Nah, itu kan yang lebih parah. Makanya peraturan-peraturan udah banyak sekali dikeluarkan, tapi kita tidak bisa atau kita tidak ikut membacanya, menerapkannya gitu. Itu akan ya repot juga ketika teman-teman kita tidak tahu tentang regulasi yang berkembang. Maka regulasi-regulasi tahun ini betul-betul banyak yang keluar. Salah satunya Juknis ini itu tentu perlu ada diseminasi atau sosialisasi kepada teman-teman. Maka dalam kurikulum yang untuk fasilitator ini fokusnya adalah beberapa kebijakan-kebijakan pusat yang perlu ditransfer ke bawah gitu. Nah, di sinilah fasilitator atau dalam pelatihan ini struktur kurikulumnya lebih fokus kepada menyampaikan regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh Kemenag gitu. Nah, ini misalnya di sini strukturnya adalah secara prinsip ada 3 kurikulum itu pelatihan fasilitator disusun sebagai berbasis kompetensi untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian kurikulum pelaksanaan pelatihan fasilitator disusun dengan mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kurikulum pelatihan ini mengembangkan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin. Ini memang jargon kita dengan rahmatan lil alamin. Nah, ini ada berapa materi pelatihan. Itu pertama adalah kebijakan
tetap diawali oleh pretest. Kemudian ada tentang madrasah reform atau madrasah education quality reform. Reform ini kemudian desain perencanaan PKB guru itu sudah ada juknisnya. Kemudian juknis KKG, MGMP, MGBK, juknisnya juga. Ada juknis cawas, juknis kamat, pedoman pengawasan, ada moderasi beragama, ada pendampingan, ada PKKM, PIGP. Jadi, nah ini semua, ini aturan-aturan yang perlu kita sampaikan kepada para peserta atau pada fasilitator daerah ataupun provinsi memahami tentang regulasi ini. Nah dari regulasi inilah kita bisa melangkah. Bapak Ibu, kalau kita sepakatin bahwa ketika juknis itu sudah ditandatangani dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita harus taati. Kadang-kadang kita itu ketika juknis ada kekurangan, kemudian kita membuat improvisasi sendiri yang tidak ada landasan hukumnya. Nah, itu perlu dihindari. Kita fokus saja, juknisnya sudah ada, kita laksanakan. Kalaupun ada kekurangan, berarti tahun depan kita perbaiki juknis itu. Gitu ya. Jadi kita harus mentaati tentang juknis yang disepakati. Seperti banyak juknis yang sudah keluar atau yang sudah ditetapkan oleh Kemenak, dan itu harus kita taati, walaupun itu dengan banyak catatan-catatan. Kalau sudah tanda tangani, mau tidak mau kita harus terima. Karena itu adalah kesepakatan. Nama juknis adalah kesepakatan. Nah, termasuk yang juknis ini pun, ini harus perlu kita sepakati bersama, sehingga kita ditandatangani, mau tidak mau, suka tidak suka, sempurna ataupun tidak sempurna, kita harus taati. Gitu. Nah, ini ada juknis KKG, MGMP, MGBK, juknis cawas, moderasi beragama, pendampingan. Nah, yang paling mungkin perlu dikembangkan adalah penyusunan OJT-nya. Ada job trainingnya harus disepakati. Kemudian metodenya, nah ini metodenya dengan andragogik menjadi satu pilihan penting karena kita adalah orang-orang dewasa. Nah, ramah diperlukan, kemudian tanya jawab, pendalaman materi dan studi kasus. Ini 4 metode pelatihan yang dikembangkan. Kalaupun ada yang mungkin mayoritas kita gunakan. Kalaupun ada pengembangannya silahkan ditambahkan. Ya kita menganggap bahwa yang 4 ini menjadi satu yang prioritas. Gitu. Dan nanti Bapak Ibu boleh mengkritisi tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan atau untuk melengkapi tentang metode pelatihan ini. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Nanti kita akan dialog kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan. Itu dulu Pak Sumadyo, saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi kita sama-sama. Saya di sini hanya memfasilitasi, bukan sebagai narasumber. Kita sama-sama membangun satu juknis yang bisa diterima oleh teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan kondisinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sumadyo. Terima kasih Pak Yunjun telah menyampaikan paparan materinya terkait dengan yang pertama tadi membahas tentang pelatihan calon fasilitator ya, yang dibahas. Yang kedua terkait dengan kurikulum dan metode pelaksanaan pelatihan. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan dari apa yang menjadi paparan tadi oleh narasumber. Yang pertama beliau menyampaikan bahwa juknis ini harus dapat mengakomodir ya daerah-daerah terutama yang terdapat di luar Pulau Jawa. Mungkin kita kenal dengan istilahnya daerah 3T gitu ya. Ini supaya apa? Juknis ini ya bisa diimplementasikan, dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak memungkinkan seperti halnya di Pulau Jawa. Yang kedua juga menyampaikan bahwa metode pelatihan ini diutamakan menggunakan metode pelatihan tatap muka, tetapi kalau situasi belum memungkinkan, kemungkinan juga dengan daring atau bahkan dengan blended, ya percampuran antara duanya. Nah, nih. Kemudian pelatihan fasilitator itu dilakukan secara berjenjang. Jadi mulai dari fasilitator nasional yang narasumbernya dari GTK itu sudah dilaksanakan ya kemarin yang di Tangerang, di Serpong. Kemudian fasilitator provinsi, ini narasumbernya adalah fasilitator dari tingkat nasional, kemudian fasilitator kabupaten kota yang narasumbernya dari fasilitator provinsi. Jadi
dari kegiatan ini mungkin barangkali untuk yang 11 provinsi kita untuk Fasnas kayaknya kemarin sudah dilaksanakan, tinggal bagaimana mungkin menindaklanjuti nanti di tingkat provinsi. Ya, jadi 3 orang yang diutus mungkin di Tangerang itu menjadi fasilitator nasional, nanti akan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan di tingkat provinsi di 11 provinsi itu. Kemudian catatan yang berikutnya, PKB ini muaranya adalah harus meningkatkan kualitas, baik itu kualitas pembelajaran, terutama juga peningkatan mutu dari siswa. Itu muara akhirnya. Itu terkait dengan pelatihan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kurikulum, jadi begitu banyak tadi disampaikan oleh narasumber bahwa regulasi-regulasi dari Kementerian Agama ini sekarang cukup banyak sudah dihasilkan, tinggal bagaimana kita mensosialisasikan untuk kita pahami, dan selanjutnya regulasi-regulasi itu bisa dijadikan sebagai panduan dalam semua pelaksanaan kegiatan. Kemudian di dalam kurikulum pelatihan, ya kurikulum pelatihan ini memang disusun berbasis kompetensi ya, ini yang jelas. Kemudian kurikulum ini mengintegrasikan aspek-aspek, mungkin ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan apa yang tadi disampaikan untuk materi-materi yang akan disampaikan di dalam kegiatan pelatihan itu. Kemudian juga ada materi yang disampaikan wawasan keislaman atau moderasi beragama. Metode pelatihannya yaitu tadi dengan menggunakan tatap muka. Ya, mohon maaf mungkin yang tidak bicara bisa di-mute ya. Biar mungkin suaranya jelas. Ya, makasih. Jadi yang nggak bicara mohon di-mute. Kemudian jadi metodenya tadi menggunakan memang tatap muka, kemudian ada daring, ada blended dengan mengkombinasikan ya, ada ceramah, tanya jawab dan sebagainya tadi yang disampaikan oleh narasumber. Untuk itu, untuk sesi pertama di forum diskusi ini, karena ini sifatnya pembahasan juknis ya, draft juknis, mungkin lebih banyak kita meminta masukan-masukan dari para peserta demi untuk penyempurnaan juknis yang telah paparannya tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Yun Yun ya sebagai pematerinya. Untuk itu kepada para peserta silahkan untuk memberikan tanggapan ataupun masukan-masukan terkait dengan penyempurnaan draft juknis ini. Terima kasih. Untuk itu silahkan nanti sebutkan boleh nama, kemudian dari provinsi mana. Nanti mohon pertanyaannya biar juga berbagi dengan yang lain. Mungkin 1 orang saya batasi 2 pertanyaan ya. Rata-rata nanti kalau ada lebih dari 2 disimpan dulu nanti untuk termin berikutnya. Jadi supaya memberikan kesempatan juga kepada yang lain. Mungkin itu silakan untuk yang pertama tolong di unmute ya, dibuka ini mute-nya, kemudian bicara dari provinsi mana, nama sebutkan namanya. Terima kasih. Oke, Pak. Saya dari Kepri, Pak. Dari Kaltim, Pak. Oh ya, bentar. Dari Kepri. Dari Kaltim, Pak. Ya, Kepri. Kemudian yang kedua dari Kaltim. Ya, mungkin ada yang ketiga atau 2 dulu? Dari Jatim, Pak. Oh, Jawa Timur. Wida ya? Jatim. Ya, monggo untuk yang pertama dari Kepri, Bu. Silakan untuk menyampaikan, Bu Supriyatun ya. Iya, Pak. Makasih, Pak Moderator. Ya. Makasih Pak narasumber sudah menyampaikan paparan ini. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Saya jadi tidak tahu lagi mana yang mau direvisi. Pertanyaan saya ini Pak, masalah kami nih khusus di Kepri yang 10 orang. Tadi kan berjenjang dari mulai tingkat nasional, provinsi sampai ke daerah. Untuk kami yang hanya 10 orang ini sudah dikurangi misalnya 3 orang, berarti kami nanti melatih 7 orang. 7 orang itu menjadi fasilitator provinsi. Kemudian bagaimana untuk pelatihan di fasilitator daerahnya? Oke. Itu yang kami tanyakan. Yang pertama 2 ya Pak ya? Iya. Ini Pak, ini yang menjadi ganjalan saya.
karena kebetulan saya anggota BAN juga Pak di Kepri. Jadi di dalam instrumen-instrumen BAN, karena tadi kan kita meningkatkan kualitas pendidikan ya Pak ya melalui PKB ini. Jadi sasarannya adalah peningkatan mutu pendidikan atau quality reform ya Pak ya untuk di dalam instrumen-instrumen itu ya saya berharap sih PKB ini dengan adanya PKB ini berimbas kepada peningkatan penilaian akreditasi begitu Pak. Jadi artinya kalau PKB ini tidak berimbas kepada itu artinya kita punya parameter yang berbeda gitu dengan yang sudah dicanangkan oleh nasional 8 standar yang menjadi 4 komponen. Kemudian kalau kita lihat instrumen itu maka menurut saya kita perlu juga memasukkan 3 hal kepada modul-modul yang akan kita buat atau mungkin sudah dibuat tapi bisa ditambahkan. Misalnya untuk kepala sekolah bisa kita masukkan tentang manajemen berbasis sekolah. Bagaimana mengelola visi misi karena selama ini sekolah membuat visi misi aja kadang-kadang belum pas sehingga tidak bisa menuangkan dalam rencana kerja madrasahnya. Jadi harusnya kan rencana kerja madrasah dan program-program sekolah itu harusnya kan mengacu kepada visi misi. Kemudian selain manajemen ya, kemudian juga untuk pengelolaan keuangan dan seterusnya. Kemudian juga pelibatan peran serta masyarakat, melibatkan dunia usaha. Itu untuk kepala sekolahnya. Apakah modul sudah masuk kepada materi tersebut. Kemudian untuk yang gurunya, guru itu selain bisa membuat pembelajaran juga diharapkan bisa mengelola pembelajaran secara efektif dan menyenangkan yang selama ini sudah dibawa dari UNICEF mungkin ya atau USAID ya pembelajaran pakem atau pakem gembrot itu memang sekarang ini saya lihat instrumennya mengarah ke sana jadi pembelajaran kooperatif. Jadi setiap guru harus mampu mengelola pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa dari mulai yang pandai sampai yang pasif. Jadi tak boleh ada anak yang pasif. Itu bisa diantisipasi dengan guru mengelola dengan strategi pembelajaran. Jadi dan saya pernah mempraktekkan itu berhasil. Jadi strategi kooperatif itu semua anak terlibat. Nah, itu saya lihat yang sekarang ada di dalam instrumen-instrumen akreditasi ESP 2020. Nah, apakah modul-modul yang kita buat itu berdampak terhadap itu, Pak? Peningkatan kualitas yang parameternya ada di BAN. Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Supriyatun untuk pertanyaannya. Mungkin langsung Pak Yunjun ya ke penanya kedua dari ada 3 penanya. Atau mau satu-satu Pak Yunjun? Ya, bisa. Langsung mungkin, yang kedua aja. Langsung yang kedua. Boleh. Langsung yang kedua. Yang kedua silahkan Pak Swito dari Kaltim. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya. Ini hanya saran saja ini Pak G. Yang pertama, draft ini kan draft masih revisi G. Kalau bisa dalam revisi ini draftnya jadi satu. Saya tangkap begini, kemarin itu sudah ada revisi draft yang ini juga. Nah ini sampai di mana kita kan nggak tahu, sehingga terjadi bolak-balik. Kemarin direvisi, hari ini kembali gitu. Belum tahu. Kalau bisa draftnya satu, tunggal gitu loh. Antara kemarin yang sudah direvisi, ini dilanjutkan kembali gitu. Tidak kerja 2 kali nanti. Kemudian yang kedua, Bapak, tadi di tujuan itu, kita ini kan mau mengadakan rekrutmen, ada beberapa tahapan itu ya, ada provinsi, ada kabupaten, kemudian yang tingkat nasional itu. Hanya di tujuan, itu kelihatannya terfokus pada provinsi kelihatannya itu. Bapak, monggo lari ke tujuan, Bapak. Coba Bapak, lihat di tujuan. Ya. Yang di tujuan ya? Iya, Bapak. Ya. Ke atas ya Bapak. Ini ya. Nah,
Oke, itu Bapak itu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada tim fasilitator nasional sehingga mampu mengampu pelatihan penerapan PKB tingkat provinsi. Padahal di situ ada tingkat Pasda juga, gitu kan? Oh iya. Ya, Betul. monggo nanti itu. Kemudian ini Bapak. Tadi saya melihat ada di penilaian Bapak. Di penilaian itu masih terfokus pada post-test dan pre-test ya. Penilaian awal dan penilaian akhir ya. Bagaimana kalau dikasih tambahan adanya umpan balik gitu nggih Bapak? Jadi nanti dari peserta pun juga bisa mengungkapkan apa yang dimau ya. Ada umpan balik begitu ya. Umpan balik yang isinya ya bagaimana tanggapan peserta terhadap apa yang disampaikan dan pertanyaan apa yang mungkin bisa ditambahkan begitu ya. Oke. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Suto. Mungkin untuk penanya yang ketiga langsung silakan Ibu Ida dari Jawa Timur. Halo Bu Ida. Ya. Suaranya belum di unmute, Bu. Masih mute. Ya, oke. Monggo Bu Ida, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua teman-teman ya, Pak Yun. Alhamdulillah ketemu lagi. Hanya ada dua Pak yang barangkali saya tanggapi dari yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama tentang penilaian, nah yang sudah dijelaskan di situ. Ya, mohon maaf bagi yang tidak bicara, tolong mic-nya di-mute ya, biar tidak mengganggu pembicara. Terima kasih. Oke. Boleh dilanjut Bu Ida. Oke. Ya, terima kasih. Pak, untuk yang penilaian itu tadi, nah di situ sudah ada alat pengukuran untuk mengukur kompeten atau tidaknya peserta sebagai seorang calon fasilitator ya. Nah, dengan adanya penilaian, mestinya kan di situ harus ada output ya Pak, yang dijelaskan apakah peserta itu dinyatakan kompeten atau tidak menjadi seorang fasilitator. Berarti alat pengukuran itu perlu penjelasan. Apakah ini kegiatan ini sekedar mau melatih seorang fasilitator ataukah sesuai dengan bunyinya Juknis yaitu rekrutmen seorang fasilitator. Berarti kalau rekrutmen itu kan outputnya nanti ada peserta yang dinyatakan kompeten atau tidak karena di situ ada penilaian. Barangkali itu yang pertama. Kemudian pada penilaian ranah ini untuk pengamatan Mak ya, penilaian otentik yang diterapkan di dalam pelatihan ini, di situ ada pre, post test, kemudian ada penilaian keterampilan ya, yang diwakili dengan portofolio. Nah, untuk pengamatan barangkali di sini sudah diwakili oleh penilaian sikap ya, karena di sikap itu banyak ranah yang bisa diamati di situ, mulai dari sikap disiplin, kemudian keterampilan pada saat tanya jawab dan lain sebagainya itu sudah ada di sikap, jadi pengamatan tidak perlu lagi. Kemudian yang kedua Pak tentang kurikulum. Nah kurikulum tadi bisa ditayangkan kembali yang dipaparkan oleh Pak Yun tadi seputar kebijakan kemudian dan regulasi penguat dari kegiatan PKB ya. Untuk kompetensi mungkin yang masuk di sini ada manajerial, ada PKKM, PIGPM. Karena fasilitator ini adalah ujung tombak dalam pelaksanaan PKB yang notabene di sini juga ada materi pengembangan kompetensi ya. Nah barangkali yang perlu saya tanyakan di sini untuk materi pengembangan kompetensi ada di mana? Karena posisi kita sudah mempunyai modul Bapak ya. Modul yang kaitannya dengan kompetensi kita sebagai pengawas yang nantinya akan dilatihkan sesuai dengan kebutuhan hasil pemetaan asesmen. Nah, kalau
fasilitator ini adalah ujung tombak pelaksana PKB, barangkali untuk materi kurikulum pengembangan kompetensi juga bisa masuk. Karena justru ini nanti yang akan menjadi poin penting dalam mengawal kompetensi pengawas ya, untuk dalam rangka meningkatkan kompetensinya kepala madrasah maupun guru seperti yang diharapkan oleh Ibu dari Kepri tadi. Jadi itu saja yang barangkali bisa saya jadikan bahan untuk masukan penyempurna dari juknis tersebut. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 penanya di sesi yang pertama. Tadi yang pertama Pak Yunyut dari Bu Supriyatun dari Kepulauan Riau. Supriyatun, ya. Ya, Bu Supriyatun dari Kepri. Beliau menanyakan yang pertama kasus di Kepri jumlah pengawas itu hanya 10 orang. Bagaimana? Apakah perlu dilakukan artinya rekrutmen untuk pasdanya di tingkat kabupaten? Karena hanya 10 kan, 3 sudah menjadi pasnas. Jadi hanya sisa 7. Nah, itu. Kemudian yang kedua tentang PKB tadi, bagaimana PKB itu bisa langsung bersinergi, bisa meningkatkan hasil akreditasi. Ini ada beberapa masukan, saran modul-modul yang menurut Bu Supriyatun perlu mungkin menjadi perhatian karena ya kita belum, memang modul kita semua mungkin barangkali belum membaca ya. Mudah-mudahan ada Bu Supriyatun nanti. Saran Ibu kan terkait dengan masalah tugas kamat, bagaimana unsur MBS-nya ya, manajemen berbasis sekolah, kemudian bagaimana tentang mungkin pengelolaan keuangan dan sebagainya. Untuk guru bagaimana intinya modul itu juga artinya bisa memberikan bekal bagi guru untuk mengelola pembelajaran dengan baik ya, pembelajaran kooperatif. Ini dari Bu Supriyatun. Kemudian dari Pak Suwito tadi ada juga 3 ya pertanyaan. Yang pertama teknis merevisi Pak, ini tekniknya barangkali supaya beliau mengharapkan 1 draft Pak, jadi 1 pintu. Supaya apa yang sudah dibahas hari kemarin mungkin segera ditindaklanjuti, udah ada hasil artinya revisi dari masukan hari kemarin. Begitu juga hari ini ditindaklanjuti. Jadi tidak ada draft yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Jadi 1 pintu untuk merevisinya, itu saran dari Pak Suwito. Yang kedua, di dalam tujuan kegiatan tadi untuk fasilitator itu menurut beliau hanya fokus pada fasilitator provinsi. Mungkin bisa tambahkan untuk fasilitator juga ke Fasda ya, tingkat kabupatennya. Kemudian penilaian ini ditambah umpan balik, ini dari Pak Suwito. Yang terakhir dari Bu Ida, ini juga masukannya cukup banyak. Beliau 1 menyampaikan tentang aspek penilaian ya, membahas tentang penilaian kompetensi, kompeten atau tidaknya fasilitator. Ini juga yang kedua sebagai alat ukur, ada penjelasan tujuan penilaian supaya jelas untuk apa penilaian ini. Kemudian penilaian otentik itu memang beliau menyarankan kan di dalam juknis itu ada pretest, ada posttest, ada juga pengamatan, ada juga portofolio. Beliau menyarankan untuk pengamatan tidak perlu. Nah, itu Bu Ida. Kemudian terkait dengan pertanyaan kurikulum. Ini materi pengembangan kompetensi menurut Bu Ida ini belum terlihat. Jadi kalaupun ada posisinya di mana, ini perlu menjadi perhatian di dalam juknis ini karena menurut Bu Ida bahwa ini penting kaitannya untuk mengawal tugas-tugas kepengawasan, terutama kaitannya dengan program PKB. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh 3 penanya. Silakan Pak Yunjun untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Subandio. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan saran-sarannya dari Bu Supriyatun, dari Pak Suwito dan Bu Ida. Terima kasih, itu merupakan saran yang luar biasa bagi kelengkapan ini. Memang perlunya kita berdiskusikan sebuah juknis itu antara penyusun dengan yang mereview atau yang melihat dari hasil itu akan lebih maksimal gitu kan. Ketika ada orang yang merevisi. Jadi terima kasih banyak, ini masukan-masukan yang nanti saya akan coba
perbaiki apa yang menjadi sarannya. Nah, untuk yang lebih rinci saya coba untuk yang pertama ada tentang yaitu masalah kasus yang di Kepri itu 7. Nah, saya harus berdiskusi dulu kira-kira di sini bisa ke cover enggak dengan pola kalau misalnya ada 7 orang yang ikut pelatihan gitu. Nah, ini dengan juknis ini bisa ke cover enggak atau menjadi mengikat. Nah, itu mengikat artinya kalau ada kurang dari yang tertulis di sini berarti tidak bisa dilaksanakan. Nah, gitu. Nanti kita lihat dulu di sini apakah kalau misalnya ternyata di sini dibuka artinya berapapun jumlahnya pengawas itu bisa mengadakan pelatihan. Itu dulu ketika Bu Supriyatun ya. Bu Supriyatun lagi saya mencoba melihat kembali. Jangan sampai kalau ini seperti fasilitator provinsi diikat menjadi harus segitu, sedangkan kondisinya tidak, tentu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau di sini tidak tertulis, tidak ada yang mengikat secara jumlahnya, maka berapapun jumlah di daerah Bapak Ibu itu tidak menjadi masalah. Gitu, ketika menentukan jumlah. Nah, untuk kebijakan bagaimana nanti ke RAB-nya, itu nanti kita perlu konsultasi lagi dengan GTK ya Bapak Ibu, Bu Supriyatun untuk yang di kasus yang di Kepri itu bagaimana. Ya, tapi ya untuk masalah peraturan di sini, mudah-mudahan tidak mengikat sih Bu. Misalnya nanti di sini ditulis jumlahnya yang di Batam berarti ya ini kan. Batam itu ada 7 orang gitu kan. Kemudian yang non seleksinya berapa orang gitu kan. Bisa kalau di sini udah tercover 40 atau 35 orang dengan perhitungan 7 dari pengawas, non seleksi itu ada berapa 20 misalnya 25 ya atau 24 untuk supaya 31 gitu kan. Atau 27 lagi, jadi 34 orang. Nah, itu berarti kan di sini udah ke cover. Jadi diharapkan mudah-mudahan ini juknis tidak mengikat sehingga berapapun kondisinya bisa. Di sini saya tandain dulu aja yang Batam ini. Karena takut jangan sampai ini jadi mengikat gitu. Iya Pak. Unsur non seleksi belum ada di dalam juknis ya Pak. Peserta Iya, nanti kita itu ya unsur ini. Ya, ini agak khawatir nih kalau misalnya ditulis di sini 18, kemudian 14 dari unsur lain, ternyata kondisinya bukan 14 gitu kan, itu menjadi bahaya juga ketika judis perintah tangan. Itu ya, terima kasih Bu Supriyatun, nanti kita koordinasi dengan GTK bagaimana tentang yang Batam ini. Kemudian untuk yang masalah itu tadi ujungnya adalah pada kalau sekolah adalah kepada akreditasi, kalau ke siswa adalah ke kualitas pembelajaran, memang ini diharapkan dengan adanya fasilitator ini jadi pendamping dalam program itu. Di setiap ini ya sebagai cerita hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Litbang tahun nanti ada di blog saya itu di website saya itu tentang hasil penelitian dari Litbang tentang pelaksanaan kurikulum 2013. Sebentar saya tampilkan tulisan saya ya. Yang tentang pengembangan. Jadi salah satu kurang maksimalnya implementasi kurikulum itu ada salah satunya adalah kurangnya pendampingan. Tidak disiapkannya pendamping pelaksanaan kurikulum 2013. Siapakah yang berhak melakukan pendampingan? Ya pengawas. Nah, masalahnya ketika pelaksanaan kurikulum 2013 itu pengawas tidak dilatih dulu secara konten. Iya, betul Pak. Nah, sehingga ya ketika ada pelaksanaan K13 yang dilatih itu adalah guru dulu. Nah, sedangkan ketika guru menghadapi masalah itu tidak ada pendampingnya. Gitu. Maka di sini peran pengawas itu menjadi penting. Nah, di sini pun menjadi tujuan utama dari adanya fasilitator ini itu dalam rangka mendampingi program PKB supaya PKB kita itu
terlaksana dengan baik. PKB yang dilakukan oleh guru, PKB dilakukan oleh kepala madrasah, oleh mungkin dengan pengawas itu sendiri, itu bisa maksimal. Itu perlu pendamping. Nah, pola-pola yang instrumen ini atau fasilitator ini menjadi sangat penting gitu Bu ya. Jadi nanti ketika bicara tentang konten, nanti akan kita bicarakan konten apa saja yang harus masuk dalam pendampingan. Misalnya di sini untuk PKB-nya kepala itu sudah ada 4 modul. Modulnya manajerial, supervisi, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Kalau yang modulnya pengawas itu ada di Bu Ida, itu sudah ada. Nah, memang diharapkan ujung-ujungnya adalah setelah meningkatnya kompetensi guru, kepala madrasah, dan pengawas, itu bisa berkontribusi terhadap, kalau untuk madrasah berarti kepada akreditasinya, kalau ke siswa berarti kepada kualitas pembelajarannya. Gitu. Nah itu Bapak Ibu, saya ini menjadi suatu catatan bagaimana pola pelatihan atau kurikulum yang dikembangkan di sini itu bisa menjadi bahan Bapak Ibu untuk mendampingi, gitu ya, mendampingi. Bisa jadi di sini memang kekurangan untuk masalah kurikulum tentang instrumen instrumen akreditasi, gitu kan? Atau ada evaluasi dan bagaimana pelaporan yang benar. Keseragaman itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sehingga nanti dalam pelaksanaan evaluasinya juga bisa terkontrol dengan baik. Sudah hadir bersama kita Bu Zaiti. Assalamualaikum Bu Zaiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, sudah siap Bu Zaiti ya? Insya Allah. Kita ini nanti ada jatah waktu sampai jam 11:30 untuk waktu Indonesia bagian Barat, 11:30. Untuk materi evaluasi, pelatihan, dan pelaporan saya kira tidak terlalu panjang, tetapi juga kita nanti menurut sesuai dengan kondisi dan situasi kita saja. Agar lebih efektif, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Zaiti Musafirah, kemudian para peserta, mari kita mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Zaiti. Dan mohon maaf bagi yang tidak berkepentingan untuk berbicara, ingat di mikrofonnya sebaiknya dimatikan terlebih dahulu, sehingga pembicaraan ini bisa lebih kondusif. Monggo Bu Zaiti. Terima kasih Pak Faizus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur, yang terhormat Ibu Kasubdit, Bapak Kasih, kemudian Bapak Moderator, kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu pemateri yang mungkin masih standby di sini, dan juga yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman pengawas dan fasilitator nasional, dan mungkin ada teman-teman juga yang bergabung yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita ucapkan bahwa hari ini kita bisa membahas juknis calon ya, draft juknis pengangkatan fasilitator untuk Kementerian Agama, yang lebih khususnya ini ke fasilitator pengawas. Jadi sebenarnya ada juknis tentang fasilitator pengawas, kemudian nanti ada untuk kepala madrasah dan juga ada untuk guru. Nah, kita membicarakan tentang guru. Kemudian salam serta salawat semoga selalu tercurah kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk pengikut, semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami mohon maaf kalau di dalam juknis ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang memang harus diperbaiki. Sebenarnya juknis ini memang sangat mepet sekali kita buat gitu. Jadi ketika ada TOT untuk fasilitator nasional para pengawas yang mungkin pesertanya adalah Bapak Ibu. Kemudian
ada berita ketika kami sedang Zoom meeting dengan konsultan dari World Bank, itu menyatakan bahwa fasilitator ini tidak akan diakuin kalau tidak ada juknisnya. Mana juknisnya? Maka saat itu juga kami buru-buru membuat gitu. Jadi karena waktunya sangat mepet sehingga banyak yang copy paste. Copy paste maksudnya dalam hal ini apa tadi misalnya dalam hal jumlah tadi. Jadi kami mengcopy paste yang atasnya gitu. Kemudian lupa dalam jumlahnya tidak kami rubah. Yang kami rubah hanya di fasilitator yang dibutuhkan ya, misalnya DIY 33, kemudian tadi fasilitator non tes ya, apa maksudnya tanpa di ini ya, maksudnya ini fasilitator yang bukan fasilitator yang ikut pelatihan, peserta pelatihan di situ, tetapi bukan dari unsur pengawas, maksudnya itu. Jadi kemudian di penjumlahan terakhir mungkin kami ada kesalahan yaitu tidak mengkoreksi gitu. Jadi mohon maaf ya itu, dan terima kasih sekali atas koreksinya. Dengan begini kami merasa bahwa kita ini tanggung jawab kita bersama gitu, bahwa untuk mengoreksi juknis ini supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu Bapak Ibu. Untuk materi saya yang sekarang adalah tentang evaluasi ya, materi terakhir. Mungkin saya akan screenshot ya Bapak Ibu ya. Ya, evaluasi dan pelaporan. Iya. Oke. Nah, jadi pada intinya setelah program pelatihan ini, jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan pelatihan, itu tidak akan selesai sampai di situ saja, tapi tentu saja akan ada beberapa persoalan yang akan muncul, ya. Misalnya, bagaimana kualitas program pelatihan yang sudah kita laksanakan tadi, ya? Apakah peserta sudah berhasil dalam kegiatan pelatihan? Nah, apakah peserta sudah merasa puas dengan program pelatihan yang baru saja kita laksanakan? Kemudian, apakah peserta sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan atau apakah peserta mau merekomendasikan pelatihan yang baru yang diikutinya kepada maksudnya ini pegawai lain itu, misalnya kepada pengawas lain dan mungkin juga kepada binaannya. Kemudian apakah program pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan peserta ataukah apakah pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Agama atau ada hal-hal yang lain yang perlu ditingkatkan dengan kualitas pelaksanaan program pelatihan itu. Ya, mungkin dari redaksi ini nanti kita Bapak Ibu telaah, adakah redaksi yang harus kita perbaikin yang sehingga menimbulkan suatu asumsi yang berbeda gitu ya. Atau mungkin juga tidak pas dengan apa yang sedang kita laksanakan. Nah, seluruh pertanyaan di atas dapat dijawab jika penyelenggara pelatihan melakukan evaluasi terhadap program pelatihan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pelatihan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencapaian tujuan pelatihan tercapai
dan sejauh mana tingkat penerapan hasil pelatihan di tempat tugas, serta mengetahui faktor penghambat dalam penerapan hasil pelatihan. Untuk mengetahui juga dampak pelatihan terhadap tanggung jawab dan situasi tempat bekerja. Tujuan dilakukan evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan adalah untuk mengetahui kualitas layanan dan sikap yang diberikan oleh penyelenggara pelatihan selama pelatihan berlangsung. Aspek yang dinilai dari penyelenggara pelatihan adalah sebagai berikut: penyediaan pedoman penyelenggaraan, kemudian juga penyediaan jadwal kegiatan, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana, kemudian juga kebersihan ini kelas atau asrama, ini maksudnya mungkin akan kita gantikan yang lebih ini, kebersihan tempat ini, tempat kita melakukan pelatihan. Jadi kalau misalnya di hotel ya hotel, atau kalau kelas ya berarti kalau misalnya kita nanti sudah terjun ke MGMP mungkin diadakannya di kelas atau mungkin di asrama atau di kafe dan sebagainya. Kemudian pelayanan administrasi terhadap peserta, kemudian penyediaan alat bantu pembelajaran, kemudian penyediaan pelayanan kesehatan, kesiapan petugas kelas, kemudian sikap penyelenggara terhadap peserta, kemudian administrasi pelatihan yang meliputi penata usahaan pelatihan yang telah dilaksanakan dengan baik dan tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan pelatihan satu file. Nah, mungkin itu dulu yang kita cermati dulu Pak Faizus. Jadi biar enggak nanti baru kita lanjutkan ke penyelenggara atau mau dilanjut? Ya. Oke, terima kasih Bu Zaiti. Peserta yang dirahmati Allah, intinya evaluasi itu memastikan kepada seluruh peserta apakah pelaksanaan pelatihan itu pertama nyaman, yang kedua bermanfaat, baik itu terkait dengan isi materinya, yang kedua pematerinya, dan juga fasilitas yang lainnya. Tentu saja ini bisa kita diskusikan karena setiap kita mengikuti pelatihan masih ada sisi-sisi lain yang menurut kita mungkin kurang sempurna. Kesempatan untuk pelatihan yang akan datang ini kita harapkan memang kita bisa melakukan pelatihan yang misalnya toh tidak sempurna, tetapi lebih memperkecil terjadinya kekurangan. Atau selanjutnya kita berdiskusi, nanti setengah berdiskusi Bu Zaiti juga akan menyambut lagi atau menyambung lagi. Untuk itu saya persilahkan kepada para peserta untuk memberikan masukan, karena sekali lagi ini adalah juknis untuk memberikan masukan. Harapannya nanti dari masukan kita ini akan menjadi juknis yang lebih. Mana sumber itu? Pak Jurdi. Iya, Pak Jurdi. Mau ke Padang? Jadi ke Padang nggak? Pak Wage, ya. Pak Wage masih kebanjiran enggak nih? Gimana Pak Sujud, ya, mana Pak Sujud ini? Pak Sujud, sahabat kita. Kelihatannya masih aneh nih, Pak Sujud masih kebanjiran ini. Iya, karena kebanjiran itu. Mohon izin Pak, berantakan rumahnya, nggak berani saya perlihatkan. Oke.